Bab 1066, meledak. Haha, Biksu Senhui, kamu sudah mati, tapi saya masih hidup. Saya menang. Tiba-tiba, kumpulan daging dan darah yang hancur, di bawah tarikan suatu kekuatan, meraung dalam kehampaan dan membentuk kembali daging dan darahnya. Rambut pirang Mesias tergerai, dia tersenyum gila, wajahnya berkerut, dan matanya meledak dengan candaan, kekerasan, dan kemarahan. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa memikirkannya atau pergi. Kemudian saya akan mengunjungi Sekte Buddha Putuo secara langsung. Hantu tua Senhui itu sudah mati, dan zaman kuno telah berlalu. Sekte Buddha Putuo tidak perlu ada di era ini. Ketidakpercayaan, ketakutan, gemetar. Segala macam emosi terjalin di dalam hati mereka. Para pejuang dan biksu Tiongkok merasa ngeri dan merasa sangat putus asa. Meskipun sisa-sisa pikiran Tuhan kebijaksanaan ilahi bangkit kembali di hati semua makhluk hidup, mereka tidak dapat sepenuhnya membunuh Mesias. Tuan surgawi jiwa yang baru lahir sangat menakutkan. Hampir sulit untuk membunuh sepenuhnya. Oh, ayo kita lewati levelku dulu. Ruoyun mengerutkan kening, berteriak dingin, dan bergerak dengan tangan gioknya. Pohon Xingyuan kuno terbang ke tangannya, memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan, seperti bintang yang menggantung dari sungai. Tebal, kental, dan kuno. Aum, tiba-tiba, auman yang liar dan ganas datang dari setiap daun, lalu aura zaman prasejarah menyapu, seolah-olah sekelompok binatang buas prasejarah datang ke dunia. Kiongqi, Tau-Tau, Taoti, Chaos. Segala jenis binatang buas bergegas keluar, agung dan sombong, menginjak-injak daratan. Pedang cahaya suci. Mesias tersenyum menghina, menunjuk ke langit, dan dengan dentang, pedang suci jatuh dari langit dari kitab terlarang. Bang! Kiongqi, Taoti, semua jenis binatang buas dibunuh dengan satu pedang. Namun, binatang buas ini muncul kembali, seperti aslinya, dan menyerang Mesias. Aiden juga turun tangan, dan panji-panji neter bergerak, di tengah suara gemerincing, sosok iblis luar angkasa yang mengerikan dan jelek muncul, memancarkan energi iblis yang mengepul. Ilusi setan langsung menyelimuti Mesias. Mata kekecewaan menatap langsung ke dalam hati. Boom! Dalam sekejap, tubuh Mesias terhenti, dan dia diserang oleh ilusi. Eye of Disillusionment memungkinkan ilusi dan kenyataan saling tumpang tindih, sedangkan Demonic Illusion mencerminkan mimpi buruk batin seseorang. Oleh karena itu, sesosok tubuh yang agung dan tinggi mengembun, matanya bagai kilat, ketika dia berdiri ke depan, dia adalah sebuah monumen yang membuka langit dan bumi, dan momentumnya menyapu dunia dan bumi. Aiden juga terkejut. Meskipun tidak ada aura mengerikan yang keluar dari sosok ini, ketika berdiri di sana, hal itu memberi orang perasaan bahwa ada langit dan bumi yang mengelilingi mereka, yang sangat menakutkan. Chang Yu Tianjun. Mesias berteriak. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal sosok ini? Selama bencana kuno di bumi, pemandangan seorang pria dan sebuah bendera yang memotongnya sudah tergambar jelas di benaknya. Meski ribuan tahun telah berlalu, hal itu sepertinya masih terjadi kemarin. Kamu, hantu mati, telah sepenuhnya jatuh ke zaman kuno, tapi kamu masih ingin menjadi monster. Mesias meraung dengan ganas, dan bola cahaya suci mengembun di posisi alisnya, dan segel suci muncul. Meskipun dia tahu bahwa dia berada dalam ilusi Panji Neter, sosok di depannya juga palsu. Namun tetap tidak berani mengabaikan. Boom! Segel suci di antara kedua alisnya langsung membesar menjadi gunung kecil dan runtuh. Sosok Chang Yu Tianjun menghilang seketika. Haha, izinkan saya mengatakan bahwa zaman kuno telah berlalu, dan kalian di masa lalu harus segera berakhir. Chang Yu Tianjun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu sudah mati. Mesias tertawa terbahak-bahak, dan hati yang didominasi oleh mimpi buruk selama ribuan tahun merasakan kegembiraan. Itu seperti orang sekarat yang sakit parah, melampiaskan amarahnya dan memanjakan diri. Namun, kehampaan bergetar, dan sosok Chang Yu Tianjun memadat lagi, menatapnya dengan tenang, seperti dua lubang hitam, menelan segalanya. Matilah aku, matilah aku. Mata Mesias tiba-tiba menyusut, dia meraung histeris, dan sekali lagi menggunakan segel sucinya untuk mengenai sosok Chang Yu Tianjun. Kali ini kekuatannya lebih kuat dari yang terakhir kali. Boom! Terjadi ledakan di tanah, dan badai energi melanda, mengamuk di angkasa. Tubuh Aiden dan Ruoyun gemetar dan terbang keluar, masing-masing mengeluarkan seteguk darah. Hosh! Desahan Yuyu Banner menyebar ke dalam hati Aiden. Bagaimanapun, hanya 30% dari kekuatannya yang dipulihkan, jika tidak, klon Mesias akan sepenuhnya terperangkap dalam ilusi iblis, dan akan disiksa tanpa henti hingga mati. Dua semut kecil, kamu seharusnya beruntung karena aku secara pribadi akan mengirimmu ke kematian. Mesias menerobos ilusi iblis dan memandang Aiden dan Ruoyun dengan dingin. Aiden mengertakkan gigi. Dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Tidak mau. Tetapi pada saat ini, suara kemarahan yang lembut terdengar, bercampur dengan ketakutan dan kemarahan. Nafas kehampaan yang membara keluar dari kehampaan, membuat Mesias tiba-tiba terkejut. Binatang Zuyin gemetar hebat, menatap gadis cantik di sebelahnya dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Itu adalah tekanan yang berasal dari garis keturunan. Sial,
Ada apa dengan wanita ini? Zhu Yinbis meraung di dalam hatinya, benar-benar ketakutan. Aiden dan Ruoyun juga menoleh dan menatap Melissa, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Wajah Aiden muram dan menakutkan. Karena dia merasa ada keinginan tidur dalam diri Melissa yang terbangun dan ingin menggantikannya sepenuhnya. Pada saat ini, Melissa terus menggumamkan, tidak, saat bola api ungu menutupi tubuh halusnya. Aura keluhuran, kesucian, keagungan, dan kemampuan membakar seluruh jiwa terpancar. Suara seorang wanita terdengar di hati Melissa. Dengar, kekasihmu akan dipukuli sampai mati, haha. Keluarkan aku, dan aku bisa mengalahkan tiruan dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir itu hingga berkeping-keping. Untuk melindungi Aiden, kesadaran Melissa tertidur lelap. Saat dia mengangkat kepalanya, matanya berubah menjadi ungu, melamun, mulia, dan tidak dapat diganggu-gugat, memandang Mesias dengan penuh godaan. Ini seperti seorang ratu yang memandang rakyatnya. Penampilan Melissa menjadi aneh bagi Aiden. Siapa kamu? Mata Mesias bersinar karena terkejut. Kakak perempuan. Zara menatap Melissa dengan rasa takut, bergumam, dan meraih tangan Sarah. Di dahi kedua lolita kecil itu, tanda burung vermilion dan tanda burung Chongming muncul, dan lingkaran cahaya melindungi mereka. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Melissa tersenyum dingin. Kemudian, telapak tangan giok yang dipenuhi api ungu keluar. Boom! Di mata semua orang yang terkejut dan tidak bisa dimengerti, Mesias dipukuli sampai mati. Namun hanya dalam satu tarikan napas, daging dan darahnya menggeliat, bola cahaya suci meledak, dan tubuh itu dibentuk kembali. Kamu benar-benar membuatku marah. Aku tidak peduli siapa kamu, mati saja. Mesias meraung dengan liar. Pertama, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh sisa pikiran Buddha Shenhui, dan kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping oleh Melissa. Sepertinya dia mati dua kali. Hal ini membuat kebanggaan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir tidak dapat ditoleransi. Bab 1067, arti lain di tubuh Melissa. Lupakan tentang Buddha Shenhui, bagaimanapun juga, dia adalah raksasa agama Buddha di zaman kuno. 5 dewa jiwa yang baru lahir memburunya, membunuh 2 dari mereka dan melukai 3 lainnya secara serius. Bukan tidak adil jika tubuhnya dihancurkan olehnya sekali. Tapi wanita di depannya itu sombong dan sombong, dia akan meledakkannya tanpa alasan apapun. Ini jelas merupakan postur yang hanya dimiliki oleh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, tetapi dia sangat terhina. Seolah-olah identitas keduanya terbalik, Melissa adalah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan dia adalah Dewa Surgawi. Wus! Buku tabu langsung membuka halaman terakhir, dan cahaya suci yang terang memancar, dia menyatu dengan Mesias seperti dewa yang mengenakan pakaian suci, dan bahkan rambut emasnya memancarkan aura suci. Sepasang sayap cahaya tumbuh dari punggungnya, dan segel suci muncul di dahinya. Dia terlihat seperti orang suci dari anime. Ada 12 klan malaikat di kota suci barat, dan setiap klan memiliki kekuatan terkuatnya sendiri. Mesias berasal dari garis keturunan malaikat yang kuat dan mewarisi kekuatan terkuat di antara para malaikat. Tapi di saat yang sama, kekuatan Cerubes, malaikat, Serapim. Klan malaikat lainnya juga berkumpul padanya di bawah pengaruh buku terlarang. Pada saat ini, cahaya suci yang tak ada habisnya dilepaskan, menutupi sinar matahari. Tombak suci bertransformasi di tangan Mesias dan menusuk Melissa dengan keras. Melissa berdiri di sana dengan tenang, dengan ejekan dan ejekan yang semakin intens di matanya. Saat dia mengangkat telapak tangannya, nafas yang sangat panas keluar. Dalam kehampaan, bunga api ungu muncul satu demi satu, mengobarkan api ungu, yang mulia, indah, dan mempesona. Tapi di saat yang sama, kekuatan mengerikan juga meletus. Boom! Perang besar pun terjadi. Aiden menyaksikan pertempuran ini dengan wajah cemberut sepanjang waktu. Dia tidak menyadari ketika ada kesadaran lain yang tertidur di tubuh Melissa. Ini menunjukkan bahwa Dao sadar akan metodenya dan tidak boleh dianggap remeh, bahkan mata Dharma Dewa Abadi pun telah tertipu. Dia tidak boleh membiarkan semangat sejati kekasihnya di kehidupan sebelumnya digantikan sepenuhnya oleh kesadaran lain. Sekalipun kesadaran itu memiliki latar belakang yang bagus. Jika kamu berani menyakiti Melissa, kamu akan membunuhnya bahkan jika kamu membayar semua biayanya. Sepertinya semacam kekuatan garis keturunan telah bangkit. Yuyu Banner mulai berpikir keras. Kesadaran yang mungkin tersembunyi di balik kekuatan darah jarang ditemukan di tengah hujan, hanya segelintir. Hanya saja Aiden tidak mengetahui jenis kekuatan darah itu. Pertempuran akan segera berakhir. Melissa meraih lengan Mesias dengan satu tangan, dan api ungu berubah menjadi tanaman merambat dan menembus tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Mesias ditutupi tanaman merambat ungu, dan dia menjerit nyaring. Setiap tanaman merambat ungu menembus daging, menciptakan lubang darah, dan darah yang mengalir keluar langsung menguap. Bahkan tubuh tingkat penguasa surgawi jiwa yang baru lahir tidak dapat menahan api ungu, yang sangat jahat. Tuan surgawi jiwa yang baru lahir, selama jiwanya tetap abadi, tubuh fisiknya secara teoritis dapat dibentuk kembali berkali-kali. Tanaman merambat ungu menusuk dengan keras ke dalam jiwa klon Mesias. Ini dimulai dari root dan menghancurkan klon ini sepenuhnya. Sialan Nona, tunggu saja aku, Mesiasku pasti akan datang.
Sang Mesias berseru, seluruh negara Tiongkok sedang menunggu untuk menanggung kemurkaanku. Omong kosong. Melissa berkata dengan tidak sabar. Dengan tepukan telapak tangan, jiwa Sang Mesias musnah menjadi abu. Hanya tersisa bola energi murni tingkat Raja Surgawi jiwa yang baru lahir, setelah diserap oleh Melissa, mata ungunya bersinar terang, dengan sedikit kegembiraan. Itu seharusnya menjadi milikku. Bisik spanduk Nether. Jika ia menelan bola kekuatan setingkat Raja Surgawi jiwa yang baru lahir ini, ia pasti akan mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Jadi begitu. Melissa bergumam pada dirinya sendiri, mengerutkan kening dan merasa sangat tidak senang, apa bagusnya pria itu. Garis keturunan Taiyin layak untukmu, tetapi kamu sangat bodoh. Kamu sama dengan Buddha dan Iblis, dan kamu melakukan yang sebaliknya. Kamu tidak tahu bagaimana kamu mati pada akhirnya. Di dalam tubuh Melissa, dua kesadaran sedang bertarung. Anda. Tiba-tiba, Melissa mengangkat alisnya yang gelap dan menjadi marah, dengan api ungu menyala di pupil ungunya. Namun pada akhirnya itu adalah kompromi. Itu saja, terserah kamu. Kesadaran yang terbangun ini tertidur lagi, tubuh halus Melissa melunak, dan ketika dia pingsan di tanah, Aiden berdiri dan menatap dalam-dalam. Hei, anak kecil, tubuhnya terlalu lemah. Apakah Anda reinkarnasi dari orang besar? Anda tidak bisa berdarah. Mengapa Anda tidak memoles tubuh ini? Suara tidak sabar terdengar di telinga Aiden, samar-samar dan terputus-putus. Pertempuran melawan Kunlun berakhir dengan kematian klon Mesias. Master pedang tersembunyi, Tianxi Daodixian, Erdem dan lainnya kembali ke kota Jinling. Namun pikiran mereka belum bisa tenang dalam waktu yang lama, dan masih seperti ombak yang bergejolak. Apa yang terjadi hari ini berdampak besar pada mereka. Tidak hanya setelah bertemu dengan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir yang legendaris dari zaman bumi kuno, tetapi juga setelah secara pribadi merasakan kekuatan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, dapatkah kita memahami dengan jelas betapa menakutkannya penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Dulu, saya hanya mengetahui kengerian Nas Chancellor Heavenly Lord dari kata-kata dan frasa di berbagai buku kuno. Hari ini, saya mengalaminya secara pribadi. Itu benar-benar membuat saya gemetar, seolah-olah saya sedang menghadapi binatang buas. Erdem menghirup udara. Namun, keberadaan yang begitu menakutkan akhirnya dipukuli sampai mati oleh Melissa. Apalagi api ungu yang mampu membakar tubuh Raja Surgawi jiwa yang baru lahir masih segar dalam ingatan semua orang. Harun, Octavia, Faber dan yang lainnya memandang Melissa, yang sedang tidur, dengan mata yang sebagian aneh dan sebagian lagi ngeri. Tidak ada yang serius dengan Melissa, tapi jangan khawatir. Isabella memeriksa tubuh Melissa dan berkata sambil tersenyum. Aiden mengangguk, tapi masih mengerutkan kening. Berkat kebangkitan kesadaran itu, Melissa menyerap energi dari penguasa jiwa yang baru lahir, dan setiap pori di tubuhnya dipenuhi dengan energi murni. Itu adalah ciptaannya yang luar biasa, dan dia pasti akan menerobos ke alam keabadian duniawi ketika dia terbangun. Namun, sulit untuk mengatakan apakah kesadaran itu baik atau buruk bagi Melissa. Tuan, jangan khawatir, istriku pasti orang baik. Melihat Aiden mengerutkan kening, Taylor dan Nico dengan cepat berbicara. Kamu tinggal di villa ini, ikuti pengaturan kakakku dan jaga Melissa. Perintah Aiden. Kemudian, dia meminta Daria untuk berjaga di luar villa 24 jam sehari dan tidak membiarkan orang asing mendekat. Setelah melakukan ini, Aiden dan Ruoyun bertemu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Aiden mengusap pelipisnya dan berkata. Dunia sekuler akan berubah. Ruoyun tersenyum ringan, melirik ke kamar tempat Melissa tidur, dan melanjutkan, tidak akan lama lagi akhir dari para pengkhianat yang selamat dari zaman kuno. Aiden terkejut. Mungkinkah selain Mesias, ada juga Tuhan Surgawi jiwa yang baru lahir yang mengkhianati bumi dan hidup sampai usia tua ini? Ruoyun mengangguk. Aiden adalah orang yang cerdas, jadi dia secara alami mengerti maksudnya. Ruoyun berkata, selanjutnya, kami akan melancarkan serangan besar terhadap Sekte Suci Taiyin. Begitu kata-kata ini keluar, mata Aiden bersinar terang dan dia menatap lurus ke arah Ruoyun untuk waktu yang lama. Ibumu juga dipenjara oleh Sekte Suci Taiyin. Kami memiliki tujuan yang sama. Saya yakin Anda akan sangat bersedia. Ruoyun tersenyum. Bab 1068, blokir pintunya. Saya ingin mengetahui identitas asli Tuan Du. Aiden bertanya. Karena kita ingin bekerja sama, kita harus menunjukkan ketulusan. Dia adalah keturunan dari kepala keluarga klan Xuanyuan saya di zaman kuno. Jawab Ruoyun. Benar saja, Tuan Du memiliki hubungan dekat dengan klan Xuanyuan. Jika klan Xuanyuan tidak musnah dalam bencana besar di bumi kuno, maka Tuan Du harus menjadi pemimpin klan berikutnya. Dan Ruoyun adalah satu-satunya cabang klan Xuanyuan yang masih hidup, tidak aktif selama ribuan tahun, hanya untuk membalas dendam. Sejak Kaisar Kuning menaklukkan Dataran Tengah, seluruh negara Tiongkok berasal dari garis keturunan Xuanyuan, namun kini mengalami perubahan drastis seperti lautan perubahan. Mausolem Kaisar Kuning di kota Yangping, Provinsi Henan, adalah tempat para kaisar dari semua dinasti menyapu makam dan mempersembahkan korban, dijaga ketat dan tidak ada orang biasa yang diizinkan masuk. Sekarang sudah menjadi tempat wisata.
Di masa lalu, burung layang-layang di depan Wang Xietang terbang ke rumah-rumah orang biasa. Kalimat ini sangat tepat untuk menggambarkannya. Meskipun peradaban kuno yang membudidayakan makhluk abadi dihancurkan dalam bencana besar di bumi kuno, kami masih memiliki beberapa rencana cadangan. Ruoyun mengungkapkan sebuah rahasia. Dalam sekejap, Aiden memikirkan banyak hal. Terlalu banyak pertanyaan mengenai kapan waktu pemulihan aura bumi. Mo Fei adalah salah satu orang cadangan yang tertinggal. Setelah itu, Ruoyun memberitahu Aiden orang di balik kehancuran peradaban bumi kuno. Ini klan ini. Aiden tampak terkejut. Buaya Purba Emas. Klan ini adalah klan yang kuat di dunia budidaya, dan terdapat biksu yang kuat di klan tersebut. Berafiliasi dengan Istana Iblis Abadi. Buaya Emas bukanlah apa-apa. Kekuatan di belakangnya adalah masalah terbesar. Alis Aiden mengerutkan kening dalam-dalam. Istana Iblis Abadi, yang dikenal sebagai tujuan semua monster, adalah tempat suci yang dirindukan oleh banyak monster di alam semesta. Ketika Aiden masih menjadi Dewa Abadi Emmanuel, Istana Iblis Yongming begitu kuat sehingga ada 3 Dewa Abadi yang bertanggung jawab. 100.000 tahun telah berlalu, bahkan jika 3 makhluk abadi belum menembus Kaisar Abadi, mereka masih merupakan makhluk yang sangat kuat di alam abadi. Dulu ketika Chang Yu Tianjun pergi ke dunia budidaya untuk mengasah keterampilannya, dia bertemu dengan klan Buaya Purba Emas. Tampaknya Chang Yu Tianjun telah membuat marah klan ini, namun nyatanya klan inilah yang mendambakan warisan misterius dan tidak diketahui di muka bumi. Ruoyun menyampaikan berita mengejutkan. Entah kenapa, Aiden memikirkan dunia mati dalam pecahan luar angkasa yang dia lihat di mezanin luar angkasa Sekte Abadi Kunlun. Apa rencanamu? Aiden bertanya. Yerusalem, kota suci di barat, di sebuah kuil kuno. Ah! Raungan marah keluar, dan kekuatan mengerikan dari tingkat Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir mengalir seperti air pasang, membuat ke-12 malaikat di kota suci barat merasa ngeri. Itu Tuhan, Tuhan, marah. Pasti hati kita kurang religius. Ketika orang barat yang datang berziarah melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar, dan mereka segera melakukan koutou dengan lebih saleh dan membacakan kitab suci. Mesias sendiri terbangun pada hari ini. Selama bencana besar di bumi kuno, dia pertama kali diserang oleh Dewa Surgawi Changyu, dan kemudian jiwanya terluka parah oleh Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir dari silsilah Suanyuan, dan dia berada di ambang kematian. Untuk mempertahankan kehidupan ini, dia telah tidur selama 2000 tahun. Selama periode ini, dia juga bangun sebentar dan menunjukkan mukjizat, menarik banyak orang percaya. Dengan memanfaatkan kekuatan keyakinan Buddha, dia memakan dupa untuk memperbaiki kerusakan jiwa. Baru 500 tahun yang lalu segalanya menjadi lebih baik, dan dia mengembun menjadi tiruan untuk berjalan di dunia. Namun, klonnya justru hancur. Itu setara dengan dia dibunuh sekali. Ini sungguh memalukan. Ya Tuhan, apakah kamu sudah bangun? Malaikat tahta, malaikat kekuasaan, malaikat kebijaksanaan, serafim. Para wali dari ke-12 malaikat semuanya muncul, merasakan tekanan yang mengerikan, mereka merasa ngeri dan sikap mereka menjadi lebih hormat. Baiklah, ke-12 malaikat, dengarkan perintahku, kumpulkan semua yang kuat, dan bergabunglah denganku dalam menghancurkan negara Tiongkok. Mata Mesias menunjukkan rasa dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya, membuat seluruh Yerusalem terasa dingin. Ya, orang-orang suci dari 12 suku malaikat menanggapi secara serempak dengan wajah gembira. Orang-orang kuat dari 12 klan malaikat juga bersemangat. Sejak pasukan barat disapu oleh Aiden di kota Jinling, kota suci barat menahan nafas dan bersemangat untuk segera melakukan serangan balik terhadap kerajaan Hua. Timur dan barat tidak sejalan. Di mata mereka, Tiongkok telah lama menjadi duri dalam daging mereka. Saat kota suci barat sedang mengatur ulang pasukannya, tiba-tiba, di langit Yerusalem, badai melonjak, dan kekuatan yang menghancurkan langit pun pecah. Mengaum. Kiongki, Taoti, Taoti. Hantu sekelompok binatang buas purba muncul, langsung mengeras dan hidup, seolah-olah mereka telah dibangkitkan. Seluruh Yerusalem diselimuti teror. Saat ini, jenazah jamaah barat yang datang berziarah meledak di tengah suara bang-bang-bang. Orang-orang biasa di luar Yerusalem tidak merasakan apapun. Siapa yang mulia? Mesias berteriak, matanya merah. Orang-orang percaya inilah yang dia serap dengan mewujudkan mukjizat selama beberapa ratus tahun terakhir. Tapi sekarang mereka semua sudah mati dan tidak mampu memberinya kekuatan dupa. Ini sudah memotong akarnya. Di Yerusalem, sesosok petani tua muncul, dan di setiap gerakan langkahnya, terjadilah badai dan awan yang dahsyat di langit. Langit berubah drastis, dan tekanan mengerikan itu seperti awan hitam yang menekan kota, menyesakkan. Saya mendengar teman saya bahwa Anda ingin menghancurkan negara Tiongkok, jadi saya minta maaf. Petani tua, juga dikenal sebagai Tuan Du, menyeringai dan berkata, kalau begitu saya harus memblokir Anda di Yerusalem. Blokir Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir di sarangnya. Kata-kata ini dan keberanian semacam ini membuat semua orang suci di kota suci barat merasa ngeri. Siapakah orang yang berani melontarkan pernyataan liar seperti itu? Kamu pantas mendapatkannya. Mesias mengejek. Boom.
Kekuatan tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir dilepaskan dari tubuh Du Lao, seperti kegilaan, membanjiri seluruh Yerusalem. Wajah Mesias berubah drastis, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, Anda juga adalah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang selamat dari bencana besar di bumi kuno." Tuan Du mencibir dan berkata, "Jika saya adalah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir di era bumi kuno dan bertahan seperti Anda, itu akan sangat memalukan. Tidak ada orang yang tidak tahu malu seperti Anda di klan Suanyuan. Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir yang lahir setelah zaman kuno. Dan dia masih sisa dari klan Suanyuan." Mesias benar-benar tercengang. Selama bencana kuno bumi, ruang bumi hancur dan energi spiritual langit dan bumi habis, mampu menerobos Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dalam keadaan seperti itu sungguh menakjubkan dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Kalau tidak salah, ini hanya tiruanmu. Setelah terkejut, ekspresi Mesias tiba-tiba berubah menjadi dingin. "Hehe." Du Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah, saya hanya perlu memblokir Anda di Yerusalem agar tidak mempengaruhi apa yang ingin saya lakukan selanjutnya. Coba saja." Mata Mesias berkilat dingin. Wush. Buku tabu lengkap terbang ke tangannya, meledak dengan cahaya suci yang terang, di bawah rangsangan energi sejati tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, teknik pembunuhan massal di halaman buku akan segera dirilis. "Apakah kamu pikir kamu masih orang yang sama seperti di zaman dahulu?" Tuan Du bercanda. "Implikasinya Anda terluka dan kekuatan Anda tidak lagi mencapai puncaknya." Bab 1069, Pertempuran Jiwa yang baru lahir. Pertempuran di tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir terjadi seketika. Seluruh Yerusalem diselimuti oleh gelombang tekanan yang mengerikan, dan setiap rumah hancur. Diam-diam, tanah tenggelam setengah meter. Buku tabu dengan cepat dibalik, dan kekuatan yang diberikan tidak sebanding dengan buku tabu yang tidak lengkap di kota Kunlun. Mesias memegang buku ini di tangannya, matanya dingin dan tanpa sedikit pun emosi, seperti dewa tertinggi yang menghakimi semua makhluk hidup. Buku terlarang memancarkan sinar cahaya suci, menghancurkan segalanya. Harus dikatakan bahwa Mesias adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir yang terkenal di zaman bumi kuno, dia dibunuh oleh penguasa surgawi Changyu. Bukan karena dia lemah, tetapi penguasa surgawi Changyu terlalu kuat. Tuan Du terkena sinar cahaya suci, dan dalam sekejap, tirai cahaya menyelimuti radius 100 mil. Reruntuhan, batu besar, dan jalanan semuanya berubah menjadi bubuk saat ini. Klon Du Lao juga dipenjara oleh suatu kekuatan dan tidak diizinkan bergerak, jadi dia menahan pukulan itu. Jangan berpikir bahwa karena kamu telah menembus Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, kamu dapat meremehkan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang telah bertahan dari zaman bumi kuno. Dia berani. Di tengah kata-kata, wajah Mesias tiba-tiba dia membeku, benar-benar murung. Cahaya suci menghilang, dan Tuan Du berdiri di depannya tanpa cedera. Hantu binatang buas purba seperti Kyongki, Taoti, dan Taoti melayang di sekelilingnya, membentuk ruang yang sangat padat. Inilah yang meredakan serangan Mesias. Tapak. Jadi bisa mencapai langit, segel. Tuan Du mengambil satu langkah ke depan, matanya bersinar terang, dan dia mengangguk dengan telapak tangan di tanah. Tiba-tiba, di bawah kekuatan magis ini, gelombang bumi beriak di tanah, dan duri muncul, mengikat Mesias. Di saat yang sama, bayangan binatang aneh dan ganas keluar. "Ini dia bukunya." Mesias berteriak. Buku terlarang itu terbang di depannya dengan desir, dan dari halaman yang terbuka, seberkas cahaya suci meledak. Boom! Buku terlarang bergetar hebat dan terbang bersama Mesias. Meskipun sepotong cahaya ilahi melindunginya, ada juga bekas darah di tubuhnya. Mesias menjilat bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Haha, sudah lebih dari 2000 tahun, dan saya terluka parah lagi. Saya sangat merindukan zaman bumi kuno yang indah itu. Akulah Mesias, aku khawatir di matamu, aku hanyalah orang kecil yang masih hidup. Tapi, kamu lupa kalau aku juga sangat mengesankan di zaman kuno. Aku merindukan darah, memelintir kepala Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan meminum darahnya." Saat kata-kata Mesias jatuh, kekuatan tingkat Dewa Surgawi Jiwa baru lahir yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya dilepaskan. Dia, Sang Mesias, menjadi serius. Ya Tuhan! Para biksu di kota suci barat semuanya berlutut di tanah dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Boom! Pertarungan langsung meningkat ke level baru, sangat sengit. Mesias memiliki rambut pirang dan postur yang tampan. Dia seperti dewa dalam mitologi. Dia sangat berani. Setiap serangan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Monster tua dari zaman bumi purba ini telah memunculkan kembali penampilan heroik masa mudanya. Cahaya suci yang disapu oleh buku terlarang mencakup semua makhluk abadi di dunia dan bisa dikatakan memenjarakan segalanya. Tuan Du tidak senang atau sedih, dan suasana hatinya tidak berfluktuasi sama sekali. Seolah-olah bertemu dengan seorang teman lama, dia begitu tenang hingga tidak bisa lebih tenang lagi. Dalam cahaya suci vertikal dan horizontal, pepohonan kuno membengkak di tengah badai, megah dan menakjubkan. Mengaum. Di setiap daun, ada binatang buas purba, dengan keganasan dan kekuatan mendominasi yang tak tertandingi, memberikan dampak yang hebat pada cahaya suci. Apakah ini pertarungan tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir?
Mulut orang-orang suci dari 12 malaikat kering dan wajah mereka kusam karena ketakutan. Meskipun mereka pernah mendengar dalam legenda kuno tentang kekuatan mengerikan dari penguasa jiwa yang baru lahir, dia dapat membelah gunung dan lautan serta menghancurkan seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri. Namun Mesias tidak menunjukkan terlalu banyak kekuatan di hadapan mereka. Ketika saya melihatnya hari ini, saya mendapat kesan terdalam dan sangat terkejut. Ini hampir seperti pertarungan antar dewa. Engah. Tiba-tiba, hantu binatang buas yang rakus menyerang, dan sekelompok besar orang kuat di kota suci barat meledak menjadi kabut darah. 3 orang suci lainnya hancur total di tempat. Tidak, akibat dari pertempuran di level dewa surgawi jiwa yang baru lahir bukanlah sesuatu yang bisa kita tanggung, jadi cepat mundur. Orang-orang suci dari silsilah malaikat Li berteriak ketakutan dan mundur dengan cepat. Faktanya, orang-orang kuat di kota suci barat yang terpesona menyaksikan pertempuran antara jiwa yang baru lahir dan penguasa surgawi juga ketakutan dengan pemandangan tadi, dan mereka telah bergerak dengan cepat dan sepenuhnya. Bang! Du Lao dan Mesias saling meninju. Tubuh kedua pria itu masing-masing gemetar, aliran darah muncrat dari tulang belikat mereka, dan mereka mundur lebih dari 10 meter. Kemudian, keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan bertabrakan dengan keras. Fluktuasi tingkat dewa surgawi jiwa yang baru lahir menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh Yerusalem berada di bawah tekanan yang mengerikan. Bumi bergetar dan rumah-rumah runtuh satu demi satu. Melihat pemandangan ini terlepas dari orang baratnya, saya hanya merasa jiwa saya gemetar. Berlututlah di tanah, dalam hati mengingat Tuhan yang benar, dan melafalkan doa. Kota Jinling. Apa? Aiden terkejut mendengar tiruan Tuan Du telah memblokir Yerusalem. Bukannya ia meragukan kehebatan bertarung Tuan Du, hanya saja Mesias ini adalah monster tua yang selamat dari zaman bumi purba. Jangan khawatir, Mesias menderita luka jiwa selama bencana besar di bumi purba, dan dia belum pulih. Bahkan jika kita dikalahkan, klon Tuan Du hanya perlu menahannya untuk memberi kita waktu. Ruoyun tersenyum. Aku khawatir ini bukan hanya untuk mengulur waktu, kan? Aiden mengerutkan kening. Saya hanya suka berbicara dengan orang pintar. Ruoyun sedikit terkejut dan berkata, yang pertama untuk menunda waktu, dan yang lainnya untuk memancing pengkhianat kedua. Aiden mencicipinya dengan hati-hati, lalu tersenyum lembut. Malam di Yerusalem, kota suci di barat. Ada 100 gerakan dalam pertempuran sengit itu. Bagaimanapun, Mesias tidak lagi berada di puncaknya dan terluka. Dan Tuan Du hanya datang ke sini sebagai tiruan, dengan kekuatan bertarungnya kurang dari 1/10, dan luka-lukanya bahkan lebih serius. Namun, tujuannya adalah untuk menahan Mesias. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mesias tahu bahwa akan membutuhkan banyak biaya untuk membunuh klon Du Lao sepenuhnya, dan luka Du Lao tidak dapat ditahan agar tidak bertambah parah, jadi dia berhenti bertarung. Haha, kamu takut. Klon Du Lao tersenyum dingin, dan lebih banyak bekas darah muncul di tubuhnya, darahnya berdeguk, tapi tubuhnya lebih tegak. Ditusuk hingga kesakitan, Mesias menjadi marah, namun ia tetap menahannya. Dengan cara ini, 2 orang kuat di tingkat dewa surgawi jiwa yang baru lahir menemui jalan buntu di Yerusalem selama sehari semalam. Penatua Du memegangi tubuhnya yang lelah, berbalik dan tersenyum ke arah kuil kuno, dan terus berdiri di bawah matahari terbenam. 1 orang memblokir dewa surgawi jiwa yang baru lahir dan sebuah kota. Pencapaian semacam ini sungguh mencengangkan bahkan di zaman bumi purba. Namun, 1 hari lagi berlalu, dan Mesias akhirnya tidak tahan lagi, bergegas keluar dari kuil kuno, dan bertarung dengan Tuan Du. Untuk sesaat, kekuatan Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir menyapu seluruh dunia, dan cahayanya membubung ke langit. Setelah perang, klon Du Lao menjadi semakin lemah dan darahnya hampir kering, tetapi klon tersebut masih menghalangi bagian luar Yerusalem dan menolak membiarkan Mesias pergi. Mesias kembali ke kuil kuno dengan tubuhnya yang terluka, wajahnya sangat muram, dan dia tiba-tiba meraung, sial, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Paling lama dalam 1 hari, tiruanmu ini akan musnah sepenuhnya, dan aku akan membantai seluruh Tiongkok. Bab 1070, Dewa Surgawi Jiwa Baru Lahir lainnya. Klon Tuan Du tersenyum, menatap bulan di langit, dan bergumam, ini mungkin tidak bertahan sehari, paling lama setengah hari, dan klon saya akan musnah sepenuhnya. Saya harap ini belum terlambat. Setelah mengatakan itu, klon Tuan Du mengeluarkan serangkaian busa darah dan terlihat sangat muram. Pada saat ini, alam abadi 9 alam Buddha kuno. Karena hilangnya leluhur abadi surgawi di tangan Aiden, kekuatan Sekte Buddha Gajah Naga melemah. Namun, masih ada leluhur abadi surgawi yang bertanggung jawab. Lagi pula, tidak seperti Sekte Dewa Pengobatan, sekte itu benar-benar menurun. Namun ada juga rasa sedih. Hosh! Nenek moyang abadi terakhir dari Sekte Buddha Longxiang hanya bisa menghela nafas pelan. Kenapa dia tidak ingin membalas dendam pada Aiden? Belum lagi Aiden memiliki dewa surgawi jiwa yang baru lahir sebagai pendukungnya, dan kekuatannya sendiri juga sangat mengesankan, harapan untuk membalas dendam bahkan lebih tipis. Hanya putra Tuhan, Ellen, yang masih memiliki keyakinan teguh dan berlatih keras, berharap suatu hari nanti bisa membunuh Aiden dan mendapatkan kembali kejayaan Sekte Buddha Longxiang.
Warisan Sekte Buddha Putuo adalah milikku. Ellen, yang menganut agama Buddha, mengertakkan gigi dan berkata. Seperti yang diketahui semua orang, agama Buddha memperhatikan kemurnian 6 akar, tetapi hati Budanya telah lama tertutup debu dan memulai jalan jahat dari sekte luar. Jieji. Jieji. Tiba-tiba, rentetan tawa seram tiba-tiba terdengar di telinga Ellen, seperti hantu tua tak kasat mata, yang membuat bulu kuduk berdiri. Siapa? Ellen di ruang meditasi berkeringat dingin dan bertanya dengan keras. Kamu tidak bisa memikirkan balas dendam. Apakah Anda ingin mendapatkan warisan dari Sekte Putuo Buddha? Bahkan mengendalikan kehidupan miliaran makhluk dan menjadi penguasa tertinggi. Suaranya seperti hantu, penuh pesona. Namun bagaimanapun juga, Ellen memiliki tingkat laku Buddha tertentu, jadi dia tidak langsung jatuh cinta. Sebaliknya, dia berkata dengan tegas, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku, yang penting kamu mau, percaya atau tidak. Suara itu kembali menyihir dan menyerbu pikirannya. Menurut saya, ketika Ellen memikirkan Aiden, dia tiba-tiba menjadi marah dan matanya merah darah. Boom! Pada saat ini, ia seperti hantu jahat abadi yang melepaskan diri dari belenggunya dan melarikan diri dari neraka. Seluruh sekte Buddha Gajah Naga diselimuti energi hantu yang luar biasa. Ada hantu jahat. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Buddha Longxiang sepertinya memiliki firasat akan sesuatu, dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Saat berikutnya, seorang biksu muda yang diselimuti aura hantu yang kuat keluar dari ruang meditasi. Bersamaan dengan itu, seluruh Sekte Buddha Gajah Naga diwarnai merah dengan lapisan darah. Semua biksu, semuanya mati. Ellen, kamu. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Buddha Gajah Naga muncul dengan mata terbuka lebar, tetapi ketika dia melihat mata hantu Ellen, dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh Raja Hantu, dan seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Apakah ini makhluk abadi yang kuat di zaman ini? Dia terlalu lemah. Ellen menggelengkan kepalanya karena kecewa dan menunjuk jarinya. Nenek moyang abadi terakhir dari Sekte Buddha Longxiang, sebuah lubang jari muncul di dahinya. Salah satu sekte abadi teratas di dunia abadi 9 alam dan anggota aliansi abadi dihancurkan dalam sekejap, jika berita menyebar, itu pasti akan mengguncang seluruh dunia abadi 9 alam. Haha, Fengli Tianjunku akhirnya keluar. Ellen menengadah ke langit dan tertawa, dan aura hantu menyelimuti seluruh alam Buddha kuno. Dalam sekejap, langit di alam Buddha kuno suram dan gelap, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tulang, semua esensinya dihisap oleh Fengli Tianjun, yang menjilat bibirnya, sepertinya dia masih belum selesai. Aura Fengli Tianjun menjadi lebih kuat saat ini. Namun, seluruh alam Buddha kuno dipenuhi dengan aura mematikan, dan tulang-tulang dapat terlihat di mana-mana, membuatnya benar-benar mereduksinya menjadi alam kematian. Tidak cukup. Makanan darah ini tidak cukup bagiku untuk pulih ke kondisi puncakku. Fengli meraung dengan ganas, dengan ekspresi bengkok di wajahnya. Biksu tua Shenhui, kamu benar-benar luar biasa. Diburu oleh 5 orang termasuk saya, kamu mampu menahan kami berdua di punggungmu sebelum kamu jatuh. Saya juga terluka parah dan untungnya selamat. Fengli Tianjun berbicara pada dirinya sendiri, menceritakan peristiwa masa lalu dari bencana besar di bumi kuno, suaranya perlahan-lahan dipenuhi dengan kebencian. Tapi aku ditekan oleh Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir dari Sekte Pedang King Cheng di bawah sebidang tanah ini. Mereka menggunakan Yang Vena Bumi sebagai formasi untuk menyaringku sampai mati. Tetapi buruh dan modal adalah penguasa surgawi yang kuat, hantu yang telah menjadi tercerahkan dan menguasai semua hantu. Berkat pemberianmu, aku hampir mati dimurnikan oleh pukulan punggungmu. Bawa aku untuk memulihkan sebagian kekuatanku terlebih dahulu, lalu bunuh Sekte Pedang King Cheng sepenuhnya. Fengli Tianjun berjalan di tanah alam Buddha kuno, dan dengan bantuan metode Tianjun, dia merobek kekosongan dalam sekejap. Alam Buddha kuno, yang tidak dapat ditinggalkan oleh orang biasa selama 10 kehidupan, hilang dalam sekejap. Pada hari ini, sebuah bencana melanda seluruh dunia abadi 9 alam. Dimanapun Fengli Tianjun lewat, tulang ada di mana-mana, dan setiap tempat menjadi tempat kematian. Kemudian, dia langsung pergi ke alam iblis kuno. Boom! Kehendak yang menakutkan dan sangat kejam turun. Pada saat ini, semua iblis, burung, dan binatang di alam iblis kuno merasa seolah-olah akhir telah tiba, dan mereka merangkak di tanah, gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin ada tekanan yang begitu buruk di dunia ini? Mungkinkah penguasa jiwa yang baru lahir telah tiba? Aura ini sangat menyeramkan dan jahat sehingga tidak terlalu senior. Tapi selain senior itu, siapa lagi di sana? Raja Iblis Merak, klan Surgawi Klan Rubah, Surgawi Istana Iblis, dan bahkan Kera Langit Kuno semuanya benar-benar khawatir, dan hati mereka diselimuti oleh ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Tianyuan Kuno, Dewa Surgawi tahap akhir dan orang terkuat di alam Iblis Kuno, hanya bisa gemetar di depan Fengli Tianjun. Untungnya, Fengli Tianjun tidak menganggapnya serius dan lewat begitu saja. Karena, dia merasa ada aura yang levelnya sama dengannya jauh di dalam alam Iblis Kuno, tapi itu tersegel. Master yang menelan aura itu dapat langsung kembali ke kekuatan puncaknya, yang jauh lebih baik daripada memakan ikan kecil dan udang itu. Arah yang dia tuju adalah Gu Tianyuan menjadi pucat karena ngeri saat dia melihat rute yang diambil oleh makhluk hantu yang berputar 100 mil menjadi alam hantu. Gulungan.
Dari kedalaman alam iblis kuno, raungan marah keluar. Tiba-tiba, pola dewa yang tersusun dalam kehampaan menyala, mata raksasa muncul, dan Jingsu dengan singkat membuka segel Dulao. Feng Li Tianjun menjilat bibirnya seolah dia melihat hadiah yang sempurna, matanya dipenuhi kegembiraan. Boom! Pertempuran berdarah pun terjadi. Namun, hasilnya di luar dugaan. Setelah 10 gerakan, Feng Li Tianjun memiliki bekas darah di sekujur tubuhnya, dia terhuyung mundur dan menatap mata raksasa itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Bisakah kamu memberitahuku namamu sehingga aku bisa mengetahui siapa kamu dari zaman dahulu? Feng Li Tianjun bertanya. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Canda Juyan. Feng Li Tianjun sangat marah, dan kemarahan muncul di matanya. Dia menegakkan posisinya dan menatap tepat ke mata raksasa itu, tapi tanpa ampun diejek. 100 mil jauhnya, semua makhluk abadi dari alam iblis kuno berkumpul bersama, berhibernasi secara rahasia, diam-diam menonton pemandangan ini, hati mereka berdebar kencang, dan mereka lebih gugup daripada siapapun. Namun, pertempuran yang diharapkan tidak berlanjut. Tanpa diduga, mata raksasa itu mengambil sebagian dari kekuatannya dan memberikannya kepada Feng Li Tianjun. Dengan itu, kamu dapat memulihkan 60% kekuatanmu. Juyan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, keluar dari alam iblis kuno. Feng Li Tianjun tidak marah, tetapi menjilat bibirnya, melihat energi di tangannya dengan ekspresi serakah, dan menelannya dalam satu tegukan. Setelah beberapa saat, energi hantu melonjak ke langit, seolah-olah ribuan hantu telah lahir, dan seluruh alam semesta dipenuhi dengan tangisan hantu, serigala melolong, dan banyak bayangan hantu. Bersambung.